Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Arum Duyani. Aku mahasiswi dari Universitas AC Indonesia, jurusan Usaha Perjalanan Wisata semester 5. Nah, hari ini aku akan membahas tugas dari mata kuliah Manajemen Pariwisata, yaitu membuat perencanaan suatu usaha travel. Nah, konsep dari travel yang akan aku buat yaitu mengangkat konsep wisata bahari. Maka dari itu aku membuat nama travel ini menggunakan nama Nusa Blue Tour and Travel dengan tagline Let the Sea Set You Free. Nusa Blue Tour and Travel adalah gabungan dari kata Nusantara yang melambangkan kekayaan alam Indonesia. Sedangkan kata blue melambangkan kebebasan dan kedamaian. Visi dari Nusa Blue Tour and Travel yaitu menjadi perusahaan penyediaan layanan wisata yang terpercaya, yang berorientasi pada pengalaman perjalanan yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbudaya, serta menjadi pelopor pariwisata ramah lingkungan di Indonesia. Sedangkan misi dari Nusa Blue Tour and Travel yang pertama memberikan layanan wisata yang profesional dan berkualitas tinggi. Yang kedua mengangkat potensi wisata alam dan budaya Indonesia. Yang ketiga menjadi pelopor keberlanjutan wisata atau sustainable tourism. Yang keempat berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan dan pemberdayaan lokal. Sedangkan yang kelima mengembangkan paket wisata yang inovatif dan beragam. Dan yang terakhir mengutamakan profesionalisme, integritas, dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, tujuan usaha dari Nusa Blue Tour and Travel. Yang pertama, membangun citra positif pariwisata Indonesia di tingkat nasional maupun internasional melalui pelayanan yang profesional dan promosi wisata yang kreatif. Selanjutnya, mewujudkan pengalaman wisata yang edukatif bagi setiap pelanggan sehingga menciptakan loyalitas dan kepercayaan jangka panjang terhadap Nusa Blue Tour and Travel. Selanjutnya, memperkenalkan keindahan alam dan budaya Indonesia melalui promosi destinasi yang unik dan autentik, seperti wisata alam, kuliner, budaya, dan wisata petualangan. Dan selanjutnya, membangun kerjasama yang strategis dengan berbagai pihak seperti hotel, maskapai penerbangan, restoran, dan pengelola destinasi wisata guna meningkatkan kualitas layanan yang memenuhi standar. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan minat masyarakat untuk berwisata di dalam negeri, khususnya ke destinasi wisata unggulan di Nusantara dengan menawarkan paket wisata yang menarik, informatif, dan terjangkau tentunya oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sedangkan target market dari Nusa Blue Tour and Travel yaitu wisatawan mancanegara, wisatawan domestik, serta segmen korporat dan institusi, dan juga komunitas dan kelompok sadar wisata, serta yang terakhir adalah wisatawan milenial dan wisatawan Gen Z. Dan analisis SWOT dari Nusa Blue Tour and Travel yaitu kekuatan tersendiri yang dimiliki oleh Nusa Blue Tour and Travel atau strength, yaitu dikarenakan paket wisata yang variatif dan fleksibel sehingga menyediakan berbagai pilihan paket domestik dan internasional yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki oleh wisatawan. Sedangkan kelemahan atau weakness sendiri yang dimiliki oleh Nusa Blue Tour and Travel belum memiliki reputasi yang kuat. Sebagai brand baru, Nusa Blue Tour and Travel masih perlu waktu untuk mengembangkan kepercayaan pelanggan dan testimoni yang positif. Sedangkan peluang atau opportunities yang dimiliki oleh Nusa Blue Tour and Travel itu adalah kerjasama dengan pemerintah daerah, potensi kolaborasi dalam promosi destinasi unggulan, dan pengembangan paket wisata lokal. Sedangkan ancaman dari Nusa Blue Tour and Travel sendiri yaitu persaingan tinggi di industri travel, banyak perusahaan besar dan platform digital seperti Traveloka, Tiket.com, dan agen lokal yang sudah mapan. Di slide ini aku akan membahas tentang perencanaan produk unggulan yang akan aku tawarkan di Nusa Blue Tour and Travel, yaitu paket Morotai Island 3 hari 2 malam. Dan di sini aku akan membahas tentang itinerary dari paket yang akan aku tawarkan. Di hari pertama, tiba di Bandara Leo Wetimena, yaitu di Pulau Morotai.
dan akan dijemput oleh tim Nusa Blue Tour and Travel dan transfer menuju hotel untuk check-in dan istirahat sejenak. Lalu akan dilanjutkan makan siang di restoran lokal dengan menu khas Maluku Utara. Dan akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Pantai Boboso untuk menikmati panorama laut, dan ditutup dengan makan malam bersama di restoran di tepi pantai, dan wisatawan akan kembali ke hotel dan akan beristirahat. Nah, itinerary untuk di hari kedua ini, wisatawan akan dibuka dengan sarapan pagi di hotel, lalu akan berangkat menuju Pantai Cantika untuk kegiatan snorkeling dan berenang. Dan di sana, wisatawan akan menikmati makan siang di tepi pantai dengan suasana yang masih alami. Lalu akan melanjutkan perjalanan ke Teluk Olat untuk menikmati pemandangan, dan di sana akan banyak spot foto untuk wisatawan, sehingga wisatawan bisa berfoto-foto di sana sebelum melakukan kunjungan ke Pulau Moso untuk aktivitas snorkeling lagi dan permainan air, atau wisatawan bisa relaksasi di Pulau Moso ini. Lalu setelah bermain air di Pulau Moso, wisatawan akan kembali ke hotel untuk mandi sore dan beristirahat. Nah, dan setelah wisatawan beristirahat sejenak, wisatawan diberikan acara bebas atau free time untuk sekedar menikmati jalan-jalan di sekitar kota Morotai, atau wisatawan bisa belanja oleh-oleh di sana. Dan di hari ketiga, wisatawan akan sarapan di hotel sebelum proses check-out dan transfer menuju Bandara Leo Watimena dan perjalanan pulang menuju kota asal, dan tur selesai sampai di perjalanan berikutnya bersama Nusa Blue Tour and Travel. Di slide ini, aku akan membahas tentang perencanaan branding dan promosi yang akan dilakukan oleh Nusa Blue Tour and Travel. Nusa Blue Tour and Travel menerapkan strategi branding dan promosi untuk memperkuat citra sebagai agen wisata bahari yang profesional dan modern, melalui identitas merek yang kuat, promosi digital dan offline, serta kerjasama dengan berbagai pihak. Perusahaan menargetkan wisatawan usia 20-45 tahun yang gemar berwisata alam. Evaluasi akan dilakukan melalui peningkatan penjualan, interaksi di media sosial, dan kepuasan pelanggan untuk mewujudkan Nusa Blue Tour and Travel sebagai penyedia layanan wisata bahari yang dapat dipercaya oleh wisatawan. Nah, teman-teman, ini adalah kira-kira gambaran struktur organisasi dari Nusa Blue Tour and Travel, dan pemegang kendali pertama yaitu oleh direktur utama. Dan di bawah dari direktur utama sendiri akan dipegang oleh wakil direktur atau sekretaris perusahaan. Dan sekretaris perusahaan ini akan menaungi tiga divisi, yaitu manajer operasional, manajer pemasaran dan promosi, dan yang terakhir adalah manajer keuangan. Dan di manajer operasional sendiri ini menaungi 3 profesi, yaitu koordinator lapangan, tour leader atau pemandu wisata, serta driver atau transportasi. Dan di manajer pemasaran dan promosi ini akan menaungi digital marketing spesialis, desain grafis atau content creator, serta public relation officer. Dan yang terakhir, manajer keuangan sendiri akan menaungi bendahara atau akuntan dari Nusa Blue Tour and Travel, dan resepsionis atau reservasi. Dan yang terakhir adalah call center yang akan dinaungi oleh manajer keuangan. Dan di slide ini aku akan membahas perencanaan operasional dari Nusa Blue Tour and Travel. Perencanaan operasional Nusa Blue Tour and Travel bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan efisien dan profesional melalui pengelolaan paket wisata, koordinasi transportasi, akomodasi, serta pelayanan pelanggan yang optimal. Proses operasional mencakup perencanaan destinasi, pemesanan pelaksanaan tur, dan evaluasi pasca perjalanan dengan standar pelayanan yang menekankan ketepatan waktu, keamanan, kenyamanan, dan kualitas layanan yang diberikan oleh Nusa Blue Tour and Travel. Dan selama kegiatan wisata akan diawasi oleh manajer operasional dan dievaluasi secara berkala untuk meningkatkan efektivitas kerja serta kepuasan pelanggan dan pengembangan layanan wisata yang berkelanjutan.
Oke teman-teman semuanya, di slide ini aku akan membahas tentang estimasi atau rincian biaya awal dari Nusa Blue Tour and Travel. Legalitas dan perizinan usaha itu diperkirakan 10 juta, sewa kantor dan renovasi awal itu diperkirakan 30 juta. Perabot dan perlengkapan kantor itu diperkirakan 15 juta, komputer, printer, dan wifi diperkirakan 10 juta, website dan pemesanan online itu diperkirakan 12 juta, promosi dan branding awal diperkirakan 15 juta, gaji karyawan 3 bulan pertama diperkirakan 25 juta. Dan di total dari seluruh kebutuhan biaya awal dari Nusa Blue Tour and Travel ini diperkirakan 127 juta. Dan ini perkiraan pendapatan dan laba 6 bulan pertama Nusa Blue Tour and Travel. Di bulan pertama, jika diperkirakan satu trip per bulan itu diperkirakan 45 juta. Dan di bulan kedua, dengan 2 trip di bulan kedua ini diperkirakan 90 juta. Dan di bulan ketiga dengan 2 trip diperkirakan 90 juta. Dan di bulan keempat diperkirakan 3 trip itu 90 juta. Dan di bulan kelima itu 3 trip 90 juta. Dan total 6 bulan pertama dengan 16 trip itu diperkirakan 371 juta rupiah. Dan di slide ini adalah rincian biaya operasional per bulan. Sewa kantor 15 juta per bulan, gaji karyawan diperkirakan 30 juta per bulan, bahan bakar diperkirakan 5 juta per bulan, iuran asuransi 3.500.000 per bulan, belanja alat tulis diperkirakan 2 juta per bulan, pembayaran pajak diperkirakan 5 juta per bulan, dan pengeluaran lain-lainnya diperkirakan 2,5 juta per bulan. Dan semua kebutuhan ini ditotal menjadi 63 juta rupiah.
Oke teman-teman semuanya, sekian pembahasan aku mengenai rencana usaha dari Nusa Blue Tour and Travel. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih semuanya.